Halo, selamat datang di channel Corong Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita kepada kalian tentang pelanggaran hak cipta yang saya lakukan sehingga Google memberikan saya teguran. Pertama, saya akan login dulu di YouTube Studio. Di bagian awal YouTube Studio atau di bagian dashboard, di sini kalian bisa melihat bahwa saya mendapatkan sebuah teguran dari YouTube itu sebanyak 1 kali dari 3 jatah yang sudah ditentukan oleh YouTube. Jika saya klik di bagian ini atau di bagian yang ini, kalian bisa lihat di sini bahwa salah satu video saya yang berjudul Cara aktivasi akun belajar.id ini diklaim kepemilikannya oleh, di sini kalian bisa lihat, oleh Repo Indonesia. Repo Indonesia mengklaim video ini tertanggal 28 Juni 2021. Berikut ini penjelasan Google atau penjelasan pihak YouTube mengenai pelanggaran yang sudah saya lakukan. Pemilik hak cipta meminta kami untuk menghapus video Anda karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar hak cipta miliknya. Hasilnya, video Anda dihapus dari YouTube. Channel Anda mendapatkan teguran. Jika Anda mendapatkan 3 teguran hak cipta, akun Anda beserta channel terkait akan dihentikan. Kemudian kita lihat di bagian sini, yang dapat Anda lakukan, pertama, tidak melakukan apapun. Teguran akan berakhir dalam waktu 90 hari, asalkan Anda menyelesaikan kursus hak cipta. Jadi, benar apa yang disampaikan oleh YouTube di sini, bahwa semenjak Repo Indonesia mengklaim video ini tertanggal 28 Juni 2021, maka secara otomatis nanti pada tanggal 26 September teguran ini akan berakhir. Saya lanjutkan kemudian ke poin keduanya, ajukan pencabutan. Poin ketiga, kirim permintaan pemulihan. Menghapus video tidak akan menghapus teguran. Di poin yang ini juga benar. Video tentang cara aktivasi akun belajar.id ini sudah saya hapus, tetapi notifikasi tentang pelanggaran itu tetap saja muncul di sini. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan teguran seperti ini? Coba kita klik di poin yang ini. Ini tips dari pihak YouTube. Jika kita mendapatkan teguran, yang pertama, menunggu masa berlaku teguran berakhir. Teguran hak cipta akan berakhir setelah 90 hari. Jika ini merupakan teguran pertama, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Jadi, di bagian dashboard ini, ketika pertama kali kita membuka akun kita, itu akan muncul kursus yang dimaksud di sini, kursus hak cipta. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian di poin yang kedua, meminta pencabutan klaim. Anda dapat menghubungi orang yang mengklaim video Anda dan memintanya untuk mencabut klaim atas pelanggaran hak cipta. Nah, mungkin di sini kita bertanya-tanya, bagaimana kita tahu, bagaimana kita akan menghubungi orang yang mengklaim video kita itu, bagaimana kita menghubungi? Nah, untuk menghubunginya kita bisa klik di bagian sini, kemudian kita klik di pilih tindakan, kemudian pilih hubungi penggugat. Di sini kita akan menemukan email dari si penggugat.
di sini ini kan penggugatnya adalah Repo Indonesia. Nah, ini adalah email dari Repo Indonesia. Saya kembali lagi ke poin yang ketiga, mengajukan permintaan pemulihan. Jika menurut Anda video Anda dihapus secara keliru atau memenuhi syarat sebagai penggunaan wajar, Anda dapat mengajukan permintaan pemulihan. Jadi begini, untuk poin yang 3 ini, jika kita merasa bahwa video itu tidak melanggar hak cipta, kita bisa melakukan permintaan pemulihan. Permintaan pemulihan ini bisa kita lakukan di bagian yang ini juga. Di bagian yang tadi, di bagian pilih tindakan, kemudian kirim permintaan pemulihan. Nah, ini bagian permintaan pemulihan. Kalian tandai, kalian kasih tanda centang di sini, kemudian kalian lanjutkan dan ikuti proses selanjutnya. Nah, itu 3 cara untuk mengatasi teguran hak cipta. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa konsekuensi yang didapatkan oleh channel kita di saat melakukan pelanggaran hak cipta? Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian, masih di situsnya bantuan YouTube atau support Google. Ini perhatikan di poin-poin ini. Di sini ada 3 poin. Jika kita mendapatkan teguran pertama, jika kami mendapati konten Anda tidak memenuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya, Anda akan menerima teguran. Teguran ini berarti Anda tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu. Pertama, mengupload video, live stream, atau story. Kedua, membuat thumbnail custom atau postingan komunitas. Yang ketiga, membuat, mengedit, atau menambahkan kolaborator ke playlist. Yang keempat, menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Yang selanjutnya, menampilkan cuplikan selama premiere. Yang terakhir, mengarahkan penonton dari live stream ke premiere atau mengarahkan penonton dari premiere ke live stream. Jadi ini adalah konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika mendapatkan teguran pertama. Tapi konsekuensi ini akan otomatis terhapus ketika sudah mencapai 90 hari terhitung dari hari klaim. Kemudian selanjutnya kita baca, jika kita memperoleh teguran kedua, ini di bagian yang ini, jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, Anda tidak akan diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Kalau yang tadi di bagian yang pertama itu 1 minggu, kalau di sini 2 minggu. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, hak penuh akan otomatis dipulihkan setelah 2 minggu. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Nah, itu konsekuensi jika kita mendapatkan teguran kedua. Nah, jika kita mendapatkan teguran ketiga, jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Sekali lagi, setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Catatan: menghapus konten Anda tidak akan menghilangkan teguran. Kami juga dapat mengenakan teguran pedoman komunitas pada konten yang dihapus. Anda dapat mempelajari lebih lanjut kapan kami mempertahankan konten yang dihapus pada kebijakan privasi kami. Jadi, ini adalah konsekuensi yang akan kita terima ketika
kita memperoleh teguran dari pihak YouTube. Saya kembali ke bagian dashboard channel saya. Jadi semenjak channel saya mendapatkan teguran, kalian bisa lihat di sini di bagian konten. Setiap video yang saya publish itu di bagian monetasinya itu muncul tulisan terbatas. Tidak seperti video-video sebelum ada klaim hak cipta. Di sini kan semuanya aktif, monetisasinya itu aktif semua. Tapi di bagian ini itu padahal di sini sudah aktif, tetapi tetap jatuhnya itu untuk monetisasinya itu jatuhnya terbatas. Monetisasi yang terbatas ini bisa berubah itu 1 atau 2 minggu setelah kita publikasikan. Mungkin ini pengaruh dari pelanggaran hak cipta yang sudah saya lakukan. Jika kalian ada pertanyaan tentang video ini, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung di channel Corong Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.